Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Pasis HNT 4 ya. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Yohana. Di sini di kelas Bapak Ibu saya mengajar untuk kompas dan sistem kemudi ya. Pelajaran ini sebenarnya sudah diterima dari mungkin Bapak pas lagi ambil kelas 5 dan nanti pada saat ambil kelas 3, pada saat ambil kelas 2 ya. Jadi kompas dan sistem kemudi. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira kompas dan sistem kemudi ini kita belajar tentang apa? Ya, mungkin masih ingat pelajaran-pelajaran waktu ambil kelas 5 kemarin. Nah, mempelajari tentang apa ya kira-kira? Ya, karena ini berkesinambungan dari kelas 5 ke 4, 3, 2 ya. Jadi berkesinambungan materi ini. Kompas dan sistem kemudi. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Mulai baik itu yang sudah di darat atau mungkin yang masih berlayar ya. Kita masuk di bab 1. Bab 1 ini adalah tentang magnetisme bumi dan deviasi kapal. Magnetisme, magnet ya. Berarti kita akan belajar tentang magnet bumi, magnetisme bumi, terus deviasi kapal ya. Magnetisme bumi, deviasi kapal. Apa sifat-sifat magnet ya dan lain sebagainya. Magnet atau magnet ya, magnet atau magnet ini adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet ya. Jadi kata magnet ini berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti apa? Berarti batu magnesian. Nah, magnesian ini adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa yang lalu ya. Dan kini namanya sudah berubah menjadi nama daerah itu adalah namanya jadi Manisa. Ya, sekarang di posisinya ada di wilayah Turki. Ya, di sana di sana itu terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Nah, pada saat ini suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Suatu magnet ini mempunyai medan magnet. Ya. Magnet ini bisa dapat berwujud magnet tetap ya, sifatnya tetap dan juga tidak tetap. Dan untuk yang sekarang ya, sebagian banyak atau hampir semuanya magnet yang sekarang itu adalah magnet buatan ya. Jadi magnet atau magnet ini berasal dari bahasa Yunani. Karena dari suatu daerah ya, suatu wilayah di Yunani magnetis litos maka diberi nama magnet ya. Di mana di daerah tersebut atau di wilayah tersebut pertama kali ditemukan suatu batu magnet ya. Nah, magnet selalu memiliki dua kutub. Jadi, magnet itu selalu memiliki dua kutub. Terus kalau misalnya jatuh terpotong-potong menjadi bagian kecil, apakah masih mempunyai dua kutub? Kalau yang tadinya besar, ya kan, atau panjang, ya, terus dia jatuh menjadi bagian-bagian kecil, ya, hancur menjadi bagian-bagian kecil, sudah nggak besar lagi, ya, karena jatuh. Apakah ini masih mempunyai dua kutub? Ya, jadi ini akan tetap mempunyai dua kutub, walaupun magnet ini sudah jatuh menjadi bagian-bagian yang kecil. Dia tetap, dia tuh punya kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet ini dapat menarik benda lain. Ya, magnet-magnet ini bisa menarik benda lain. Bahkan ada beberapa benda yang tertarik lebih kuat dari yang lain. Yaitu apa? Yaitu berbahan logam.
Namun tidak semua logam di sini mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Jadi bukan berarti semua logam ini bisa tertarik oleh magnet. Ya. Contohnya di sini adalah ada besi dan baja. Ya. Besi dan baja. Besi dan baja ini adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Jadi besi dan baja ini mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen, ya, khususnya oksigen cair, adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Jadi, magnet itu selalu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Meskipun yang tadinya besar terus jatuh berkeping-keping menjadi bagian yang kecil, dia tetap mempunyai dua kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan magnet ini mempunyai daya tarik atau bisa menarik benda lain, khususnya yang dalam bahan logam, ya. Contohnya ada besi dan baja, ya. Nah, ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, kita mengenal sifat-sifat dari magnet. Sifat-sifat dari magnet. Yang pertama, sifat magnet yang pertama adalah dapat menarik benda. Jadi magnet yang sifatnya yang pertama ini bisa menarik benda lain. Ya, jadi bisa menarik benda lain. Maksudnya di sini adalah benda lain yang berasal dari bahan yang tadi kita sampaikan, dari bahan logam. Tapi tidak semua, ya, tidak semua logam ini dapat ditarik oleh magnet. Dan logam yang memiliki daya tarik yang tinggi, ya, daya tarik yang tinggi oleh magnet adalah besi dan baja. Jadi mempunyai daya tarik terhadap logam bermagnet lainnya. Ya. Nah, contohnya besi dan baja. Itu sifat yang pertama dari magnet. Terus sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua dari magnet adalah medan magnet membentuk gaya magnet. Jadi medan magnet ini membentuk gaya magnet. Jadi maksudnya adalah gaya magnet ini tidak hanya berada di kutub-kutubnya. Akan tetapi gaya magnet ini juga timbul di sekitaran magnet. Nah, daerah-daerah yang di sekitar magnet, ya, daerah-daerah yang di sekitar magnet di sini, ini memiliki gaya magnet yang disebut dengan medan magnet. Jadi sifat yang pertama bisa menarik atau menolak logam bermagnet lainnya. Yang kedua, medan magnet ini membentuk gaya magnet. Jadi daerah-daerah yang di sekitar dari magnet ini memiliki gaya magnet, ya, disebut dengan medan magnet. Itu sifat yang kedua. Terus sifat yang ketiga apa? Sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga memiliki dua kutub. Ya, jadi magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini sifat yang ketiga. Terus selanjutnya adalah sifat yang keempat. Apa sifat yang keempat? Kutub magnet yang tidak senama, ya, tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Tidak senama berarti kalau misalnya di sini kutub utara, di sini kutub selatan, kita dekatkan di sini dengan kutub selatan, di sini kutub utara. Maka di sini kalau yang berdekatan ini berbeda atau tidak senama, maka dia akan tarik menarik. Ya, saling tarik menarik.
Dan kalau misalnya yang senama kita dekatkan, kutub yang senama kita dekatkan, ini kutub selatan, ini kutub selatan, ya kita dekatkan, maka dia akan tolak menolak. Jadi kalau kutub-kutub yang tidak senama kita dekatkan, dia akan tarik-menarik. Dan kutub yang senama kita dekatkan, kutub selatan dan kutub selatan, atau kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Ya. Nah, sifat magnet yang kelima, ya, sifatnya ini bisa hilang. Ya, jadi sifat-sifat magnet juga akan menghilang atau melemah. Karena apa? Karena misalnya terbakar, terus jatuh secara terus-menerus, dan lain sebagainya. Maka sifatnya lama-lama akan menghilang atau mulai melemah. Ya, ini sifat-sifat magnet. Jadi ada 5 ya, ada 5 sifat-sifat magnet. Berikutnya jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet. Jadi jenis-jenis magnet ada berapa macam? Ya. Jenis-jenis magnet di sini secara garis besar jenis magnet dibedakan menjadi 2. Ya, secara garis besar magnet ini dibedakan menjadi 2. 2 ya. Jadi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah magnet alam. Alam ya, magnet alam. Sama seperti namanya, magnet alam ya. Ini adalah merupakan salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat magnet secara alami. Ya. Jadi memiliki sifat magnet secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Makanya disebut dengan magnet alam. Terus yang kedua ada magnet buatan. Kalau tadi alam karena terbuat dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, kalau ini adalah magnet buatan, berarti kebalikan dari magnet alam. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan bahan magnetik kuat, misalnya menggunakan besi dan baja. Ya, jadi jenis-jenis magnet itu ada 2, magnet alam dan magnet buatan. Ya. Dan untuk magnet buatan ini dibagi menjadi 2 juga. Ya, jadi jenis-jenis magnet tadi ada 2, alam, terus buatan, ya. Terus yang buatan masih kita bagi menjadi 2, yaitu apa? Yang magnet sementara atau remanen, ya, sementara. Berarti magnet ini merupakan magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Terus yang kedua ada magnet tetap atau permanen. Berarti sifatnya bersifat permanen. Permanen tetap ada meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Ya, jadi magnet buatan tadi dibagi menjadi 2, yaitu sementara dan tetap, remanen dan permanen. Kalau magnetnya dibagi menjadi 2, alam dan buatan. Buatan ada yang sementara dan ada yang tetap ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari magnet. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Nanti akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Di video-video pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk kerjasamanya dan salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya dimanapun berada ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.